food court. Di food court makan ya, lu boleh ngerokok. Oh, oke. Jadi ngebul kemana-mana Di meja ada asbak ya? Ada. Dulu tuh. Boleh ngerokok sama boleh dipalak. Ini cek yang kurus tinggi itu gak sih? Bener. Temen gue juga itu. Yang tatoan kan? Iya. Iya. Jujur. Bagaimana karakternya? Anjing sih. Lo mau apa sekarang? Mau padel, mau tenis, mau pickle, mau lari, mau apapun itulah. Benar. You name it lah olahraganya. Itu butuh kaki tuh adalah kekuatan Betul, lo. emang betul. Di kaki dia ada pantat lagi bro. Tau kan lo yang kayak gini nih. Oh iya, belahan ototnya. Iya. Maksud anjing ada pantat di kaki. Ini kita berlima, ada satu umurnya terpaut jauh. Bener gak? Benar. Kita berada di era yang Ya 4 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Oh iya. gua yang salah. lima. Otak gue udah gak separah dulu. jadi fresh. Ngetes. Ngetes, bener. Ngetes. Jadi ini di era kita, baik. Nih gue mau flashback era kita nih. Karena Oke. banyak banget benang merahnya. Dulu di Jakarta ya, itu food court, PS PIM dan lain-lain boleh ngerokok. Sekarang udah gak boleh. Gak boleh. Boleh Ya itu sekarang. public place dimanapun emang udah gak boleh ngerokok. Dan Tapi di PIM tuh masih ada tempat. enggak, ini food court loh. Oh food court. Jadi Iya. Food court. di food court makan ya, lu boleh ngerokok. Oh, oke. Jadi ngebul kemana-mana Di meja ada asbak ya? Ada. Dulu tuh. Boleh ngerokok sama boleh dipalak. Boleh dipalak. Jimmy Lo sering Pan dipalak ya? Pernah. Dulu belum culture kalau belum dipalak. Terus dulu era drugs. Tapi nilai plusnya menurut gua adalah kalau bicara bonding bergaul, menurut gue tuh lebih erat dulu. Menurut gue, karena handphone belum ada. Jadi lo hafal nomor telepon rumah teman-teman lo, bener gak? Oh iya. Iya, terus jadi kayak lo nginep rumah teman segala macam tuh emang jadinya ngobrol. Distraksi lebih dikit. Iya, benar. Ya kan? Dan musik-musik juga jadi berpengaruh sama era tersebut tuh. Iya. Selain dengan drugsnya, ada The Brandals Iya. dan lain-lain gitu. Nah di musik era 90-an ini kan umur tahun 90 baru lahir. Iya, Jujur. 90 baru lahir. Ada yang nyangkut gak musisi di era 90-an atau 2000 awal di lo? Musisi Indonesia ya? Indonesia. Dulu kan ngeband juga ya, masih zaman gue SD, SMP gitu. Kita pernah bawain salah satu lagunya Slang, Mawar Merah tuh. Boleh. Mawar Merah. Boleh. Terus salah satunya Slang. Terus 2000-an di atas mereka dong berarti. Iya harus di atas musisi-musisi. mereka. Iya, Naif waktu itu. Bisa. Karena kan di TV suka diputer tuh yang Bener. apa zaman-zaman era dulu tuh video klipnya. Acara jam 5 gitu. simfoni kalau nggak salah. MTV jujur. Iya, MTV simfoni. Simfoni gue nggak tahu, nggak lihat gue. Iya kan jam 5 tuh. Iya. Gue dulu ke MTV Delta, ada. Delta. Enggak, Delta. mungkin nggak nyampe Magelang kali ya. Sampai RCTI kan. Delta ada 2 kosakata ya. Kalau lo itu ada program TV, ada sebuah tempat yang maksudnya ini. Iya, Gitu. Ada- Tempat komputer kan. Iya, tempat komputer. Tempat komputer. Oke, Delta ada. Iya. Terus baru musik pagi-pagi lah, Inbox. Ya. Itu era udah Udah masuk ke 2010 2010 ke atas. Enggak dong. Iya dong. Bukan dari 2005-an ya? Kagak. Iya. 2000. Dahsyat. 2009 10. 2007 udah ada. Oke. Kayak 2005 belum ada. Belum ya? belum, Masih belum. MTV ya? Masih. Itu VJ awal tuh masih MTV kok. Oke. Nah, pertanyaan gue, lo sempet ada perbedaan signifikan gak sih? Apalagi lo sekarang juga udah officially part of DJ gitu kan? Iya. Perbedaan zaman nih, style dan lain-lain itu di era-era yang berbeda tersebut. Di Apa bedanya? di era gue tuh baru masuk zaman-zaman handphone tuh gue inget banget Iya. dulu SD gue Sony Ericsson yang bisa di seret gitu Walkman. Walkman ya? Nah Walkman. itu tuh Yang agak era-era gede yang bisa diginiin terus Geser. dibalikin lagi. Oke. Di slide tapi ke samping gitu. Terus zamannya band waktu itu handphone Nokia yang agak
apa ya yang agak Bisa main ulet. gendut. Engage, 6.600 Engage juga ada. Engage. Zaman-zaman itu lah. Worm. Ya, Worm Worm, benar. perpindahan dari Snake. poliponik jadi ke Snake. iya, iya. Snake. yang ada kameranya gitu. Benar. Dan gak semuanya punya loh kayak Iya. gue bawa tuh handphone bokap gue. Oke. Iya benar. Gue juga punya handphone baru orang udah pada punya, gue agak telat juga punyanya. Gitu. Dan saat itu musisi sangat happy karena ringback tone jujur. Iya RBT. Lu sempet ngerasain dong? Sempat. Itu udah ada Niji tuh. Udah. Saat ringback tone. Itu RBT. parah. Asia Hidayah. Ada. Iya, ada. Ringback tone jujur. Era itu ya kan? Iya. Iya. Dulu ada bagi dua ya, GSM sama CDMA. Benar. Sekarang temenan, ya kan? Benar. Iya kan? Sekarang iya. Gue secara teknologinya gue nggak paham. Asal pakai. Si DM itu dulu friend. Iya, tapi maksud gue apa bedanya ya? Maksud gue lo di CDM kan lo buat lokal doang ibaratnya. Lo di Jakarta, di Bandung, di Bandung, ya kan? Tapi kenapa dipisahin gitu sama yang lo kalau nyebrang ke daerah lain lo harus GSM gitu kan? Maksud gue apa tujuannya ya? Mungkin saat itu ya. Gue sok-sok aja sih nih. Ya teknologinya belum merata untuk semua provider itu bisa Oke. punya BTS atau Oh iya apapun benar. mungkin. Fasilitas itunya ya. Mungkin. Supportingnya ya. Iya. Sama ujung-ujungnya dipakai buat ngecengin anak Cinere. Wah lo udah ke Cinere udah harus interlokal tuh. Oh Cinere udah begitu tuh, bukan hanya Bekasi ya. Gue pikir Bekasi doang itu. Sialan banget tuh. Tapi yang menariknya zaman era itu tuh kan belum semua, misalnya lah gue ke sekolahan, satu kelas tuh belum semuanya punya handphone. Oke. Jadi satu anak bawa handphone tuh semuanya ikut, coba dong Cobain, mainin. cobain. rasanya megang handphonenya tuh gimana. Terus kayak Iya. dulu kan ada handphone Nokia tuh yang getar-getar terus gerak gitu kan. Jadi Iya, ditaruh tapi vibrate. di- Vibrate ya. Iya vibrate gitu kayak. Lu taruh ih, di mana keren maksudnya? banget. Ya di meja lah. meja. Gue tahu arah lo. Gue tahu arah lo benar. Kayak era itu emang beda sih sama sekarang. Sekarang orang mungkin ya kalau gue lihat kadang tuh anak-anak SD tuh udah pada punya handphone. Terus kadang handphonenya juga udah yang bagus gitu kan. Beda banget dulu tuh lo punya handphone tuh Berharga banget lah ya. iya kayak sesuatu lo gitu. Nah lu lebih nyaman mana? Eranya. Ayo lo. Kalau buat temenan, buat akhirnya apa namanya komunikasi terus engaging tuh lebih zaman dulu sebenarnya sih. Benar. Kayak terus lo di SMP tuh punya geng gitu kan. Lo ngegeng sama teman-teman lo gitu. Sekarang tuh kayaknya gue lihat Lu dulu gitu gak? Lu ngegeng gak? iya. Bully teman-teman gak? Gue ngumpul sama yang bandel-bandel. Biar Iya. lo harus aman kalau lo hidup tuh lo harus Gini. pinter gitu. Gue gini. Gue ngomong, gue di sini juga sama Ale Adams. Gue bilang, Le, lu sepakat gak? Ada 4 kriteria lu bisa aman di circle. Tajir banget. Jelas. Punya skill tertentu. Jago basket, jago gitar apa. Ketiga lucu. Humoris. Iya. Keempat, emang lu cair sama semua. Jadi gak harus lucu, cuma lu bisa ngeblend. Kalau ganteng lu malah bisa sama kakak kelas. Anjing nih cewek-cewek ngeliatin deh. Bisa plus minus. Iya, Begitu iya. pula yang cantik Iya. gitu. Nah ini menarik. Tadi kita bahas pada saat kita belum mulai pas off cam. Ada pemberitaan belum lama nih. Ada bullying lah di Bali kan. Rest in peace Timothy itu. Gue juga sama. Gue juga geng bandel. Kita geng seru lah ya. Iya, geng seru. Iya. seru. Tapi yang membedakan menurut gue gini. Kalau di era kita. Itu lebih parah. Baik. Manggil teman nama orang tua. Iya. Jadi gue masih sih itu. Oh lu masih. Jadi gue masih. Terus ini teman gue sendiri ya, gue berani nih ngomong. Sipit dikit, cek. Cek. Hitam dikit, black. Matanya gimana? Pice. Sampai sekarang. Pice gitu. Iya. Soalnya gue inget tuh waktu kita diangkatin kita baru lulus, itu binus tuh baru 1-2 tahun, bener gak? Iya. Gue jemput temen gue di Kemanggisan. Kemanggisan. Iya. Era narkoba kan gue. Udah tuh, kok lu jemput gue di food court aja. Udah tuh gue masuk tuh, binus tuh. Mana sih lo? Gue teriak. Cek. Semuanya nengok. Semua nengok jujur. Ini cek yang kurus tinggi itu gak sih? Bener. Gue juga itu. Yang tatoan kan? Iya. Iya. jujur. Bagaimana karakternya? Anjing sih.
Iya, Encek the legendary Encek. Andre. Ya itu satu tongkrongan sih di Dia bawah kan binus jembatan. juga Gua kan bareng. binus juga. Oh, iya, bener. Dia binus juga. Bener. Gitu. Binus juga. Gue juluki Circle K jujur. Apa aja ada. Iya, dan udah gitu. Mau beli apa aja deh. Iya maksudnya Pak pulpen apa. Iya. Gitu. Ya gue di binus termasuk yang dibully sebenarnya, kayak dulu tuh Masa sih? mobil gue paling parah lah di binus, kayak Kita sebutnya tank. sampai dipanggilnya tank Jadi karena dia- karatan, pernya patah satu miring. Sampai udah Terus- itu udah mobil udah hancur tuh ya. Nggak ada dashboard. Dashboardnya seperti malingin juga sama orang. Dashboardnya tuh cuma kayak besi nongol, terus sama teman gue dipasangin logo Nazi, jadi kalau pas mobilnya muter, Nazinya muter. Terus kayak anjing nih. Itu Mobil tempur. Mobil Tempur tempur. tuh kalau Dan itu di- dimalingin juga dashboardnya ya Ren. di binus tuh pulang-pulang tuh selalu ada aja dijual goceng, nego, yang gitu-gitu. Gue tiap Oh, hari iya. tuh Iya, selalu ya. ada yang nulis ntar gambar itulah, gambar ayam kurang Iya kepala gue itu. tahu. Iya benar. Gitu. Jadi tiap hari tuh makanan hari-hari Binus iya. masih cek gitu lah. Apa sih Encek bener ya? Nah dia udah cukup menggambarkan. Iya. Dia kenal Encek aja gue udah bisa deskripsiin udah berarti. Iya. Oke. Dulu era itu seru, berarti seru. Seru. Tapi itu zaman 20 tahun lalu. Sekarang gue juga udah ninggalin dan lain-lain. Termasuk kalian sekarang gila olahraga nih. Oh iya. Bener gak? Bener. Pedal, Tuh. total di pedal. Empat-empatnya. Hampir semua. Semua main sih. Bisa. Jadi tahun ini jadi gara-gara kayak mereka duluan nih tahun lalu ya. Tahun lalu kan lu duluan ya. Ya. Iya. Tahun lalu duluan mereka main gitu. Terus tahun ini karena akhirnya ada mereka sering, akhirnya kayak gua tuh mereka awal kayak gue misalnya ngajak ke Mariel tuh awal karena kurang orang gitu, Iya. kayak talent suportif aja gitu. Terus lama-lama diajak akhirnya jadi kalau kemana-mana ke keluar kota pasti yang cari pertama tuh lapangan dulu Cerdas. gitu. Jadi Ya. jadi rajin gitu. Keren. Jadi endorfinnya natural. Bener. Nah, Oh iya. larinya ke situ ya. Endorfinnya natural. Adriano Colby ada yang kenal gak? Tahu. Tahu. Ya ini kan si bapak podcast tuh MLI. Gue kan sebasket gue gak suka lari. Karena gue bosenan kalau gue nya ya gitu. Gue lebih suka yang pedal, tenis apa. Yang banyak gerak gitu. Lu gak mau lari kok gitu. Sama gue mengucapkan kata endorfin. Ya sesekali sih boleh. Endorfin itu sabi. Di capture. Kok lu tahu gak? Lari di kecepatan pace tertentu. Endorfin itu sama kayak gits. Kata. Jujur gue baca. Yang bener loh. Gue bilang, oh gitu. Jadi itu kayak tes. Ya. Santai katanya. Running gitu. high kalau. Benar. Tapi gue sangat. Ini gue anak basket ya. Gue pernah bikin monolog di Reels gue. Gue bilang gini. Gue main pedal cuma sekali karena gue temennya Zar. Oke. Iya. Zar tahu kan? Iya. Karena Zar itu dari Belanda dulu. Iya. Teman lama gue. Apakah ciri khas Belanda? Iya. Ah, ya itu. Oke. Ya saya Dingin. Dingin dan Dingin. Dan Sok. itu apa puffer cheese. Iya, itu. Jadi ya. teman lama di Belanda kesini. Kok lu cobain dong pedal. Anjing lu jago banget tuh Zar sekarang. Gue main sekali sama dia. Sekarang timnas kan. Iya. Ya. Jadi gue cobain sama dia tapi gue punya satu pendapat gini. Ya lu pasti setuju lah karena kalian semua main kan. Ini berpotensi lebih besar dari futsal dan mini soccer. Iya setuju. Karena secara Kelihatannya iya. iya, Menurut karena gua secara gini. waktu lebih singkat. Iya karena Hmm. gue Bintaro tinggal di Iya, Emerald. iya. Belakang gue tuh ada tempat pedal baru 3 bulan. Urban. Iya. Urban. Gue nganter anak gue nih jam Iya, 7:30 nih. urban. Udah full jujur. Iya. Itu gak ada mini soccer begitu tuh. Hmm. Cewek main. Hmm. Kedua ada pendapat menarik. Teman-teman gue bilang gini. Ya kalian kan musisi ya beda ya. Kok kita nih terkadang perlu validasi. Kita bisa apa ya? Kan gak semua orang. Iya. Nah gue tuh difotoin pedal gitu aja tuh udah seneng. Happy ya. Buat beberapa orang. Jadi menurut gue pedal sangat long last. Bisa. Gue semalam sempat ngobrol juga tuh sama istri gue. Kayaknya ini bakal lama karena lo pikir ya kayak kalau lagi hujan deras, kayak semalam kan hujan deras panjang banget tuh. Lapangan yang bisa buat main kan lapangan indoor. Pedal tuh akan apa tetap rame gitu, tetap jalan gitu. Benar. Soalnya kan sekarang lapangan lo kalau bola di Parah. luar. Iya. Terus kalau basket Tenis gitu juga kadang di luar juga. Tenis di luar juga. Tenis juga ada sih beberapa lapangan Jarang. indoor, cuman kan kebanyakan nih kan outdoor. Iya. Jadi ya padel nih kan rata-rata indoor. Ya ada lah yang outdoor cuman beberapa. Jadi Sama ini kayak- juga nih bukan mendiskreditkan tapi termasuk murah termasuk gampang dipelajari kan? Iya. Dibanding tenis kan? Buat new Itu entry, itu iya. itu Iya, iya, itu iya. salah satu nilai plus menurut gue sih.
Sama gue yang main basket dari SD segala macam, gue sangat support kalau ada FOMO tapi sport. Support gue udah gak apa-apa. Lalu FOMO gak apa-apa, orang olahraga kok. Nah, ya, kalau gue tuh ya tadinya justru kan mereka duluan ya. Gue sekarang ya hampir tiap hari main juga di klub apa aja. Gue yang gue cari sebenarnya kalau gue ngobrol sama teman gue, lo udah kena endorfinnya tuh. Karena gue setiap ngeliat jam, kalau gue main 2 jam itu 1000 kalori. So, makan enak dong abis itu. Iya. Terus itu yang bikin gue nagih kan. Sedangkan kalau Jadi makanannya apa olahraganya cuy yang bikin lo nagih? Di sini makan apa nih? lihat 1000 kalori terus sama kayak endorfin itu kayak anjir kok bisa gini ya gitu. Jadi itu bikin nagih sebenarnya sih. Iya benar. Terus jadinya kayak apa namanya? Wah nagih nih gue nyari lagi gitu. Jadi kayak 1000 kalori tuh selalu ada di otak lo gitu. Jadi kayak karena gini, karena terakhir tuh gue susah banget kan di era kita sudah kepala 4 nurunin berat badan, effortnya gila. Kayak misalnya dulu lo cuma jaga makan, terus olahraga lo segitu aja, lo bisa turun naik lah yoyo gitu ya. Sekarang kayak lo udah umur segini metabolismenya melambat, kayak agak harus effort gitu. Benar. Terus kayak gue tiap hari misalnya rajinnya jalan, lari, treadmill, kan sekali gitu kayak ngeliatnya wah cuma 200 kalori. Tapi ini kayak main 2 jam sama temen, pagi 1000 kalori, sore diajak lagi 1000 kalori. Iya benar. Wah itu sih, itu yang gue naginya itu sih. Dan akan jadi oke banget di saat lu udah fun ngelakuinnya. Nah itu tuh. Networking dapet. Benar. Ngobrol sama orang dapet. Benar. Waktu lu singkat 2 jam ngobrol-ngobrol set udah gitu ketawa-ketawa terus dapet lo di sini terus bisa ngeliat profil orang akhirnya jadi temenan juga, follow Instagram Benar. juga gitu. Satu lagi nih plus bridgingan buat topik berikut. Gue kan tergila-gila Ronaldo. Itu Ronaldo di Portugal dia mensupport pedal. Benar. Berapa M Ran? Ber-MM lah. Kayak 29 M ya? 29. Oh 29 M. Katanya. Gaji Ronaldo 2 hari itu. Iya. Jangan. Ronaldo 10,5 M sehari. Aja berarti 2 bulan. 2 hari udah bisa jadi 2 hari. 2 hari. Buat lapangan padel. Iya. Gokil sih. Followernya sekarang lagi satanik deh, 666 juta. Terbanyak di dunia. Nah iya si Messi pun main. Okay. Jadi orang paling populer di dunia aja mengkampanyekan itu gitu. Jadi bagus sih. Kayak pemain bola banyak ya. Kita pernah lihat poster Maradona di mana ya Ran? Di Bali ada kayak court gitu. Jadi kita baru tahu juga sih pas main di Bali di Sanur. Terus pas ngeliat, oh Maradona tuh main padel nih. Terus datang lagi ke kamar mandi, ada Ibrahimovic lagi duduk sambil megang tongkol. Ibrahimovic duduk megang raket. Oh raket, iya. Raketnya pedal. Habis kok ngomong sambil duduk. Oh gak apa-apa. Terus udah gitu dia duduk megang raket padel gitu. Terus Ibrahimovic juga main, gokil. Iya. Pemain NBA juga banyak. Kalau buat gue sih di umuran 40 gitu tuh ini olahraga yang lumayan apa ya, kayak cukup ringan intensitinya juga gitu. Karena umur 40 kalau disuruh basket apa gue ngeri yang copot. Iya benar. Gitu. Bola juga gue pernah nggak bisa main band gara-gara di sliding terus nahan tangannya. Sama Gattuso. Buset. Gokil. Dari belakang jedar. Gerak. Jadi di sliding Gattuso jadi gak bisa main piano. Benar. Iya, terus parah tuh seminggu gak bisa main piano. Jadi gue start dari situ udah gue berhenti futsal, bola-bola gitu. Iya. Sepeda lebih aman ya. Sekaligus menggantikan kalau dulu club hopper sekarang court hopper. Mantap. Bahasanya. Walau di sisi lain ini juga gak bisa dipungkiri nih. Karena circle gue sport banget juga kan. Buat yang pemula mendingan perbanyak warming up. Karena yang cedera juga makin banyak. Benar. Jadi dia gak punya basic sport. Ya. Antusias. Jadi fisioterapi juga lagi. Itu kan bahaya. Yang paling bener dia sebenarnya. Dia tuh sering banget. Emang kan dia sport junkie banget kan. Jadi strength-nya dia kuat gitu. Kaki-kaki segala macam gitu. Ini sebenarnya kayak lu, kayak kita jarang strength kan. Ya tapi kalau gue kategorinya bukan pemula, pemalu. Pemain masa lalu. Jadi di court tuh ketemu banyak antara pemula dan pemalu ya gak sih? Iya benar. Pemain masa lalu di bidang apa ya? Di bidang apa? Ada banyak bang, yang mana nih bang? Gitu. Pokoknya kayak waktu itu sempat satu court sama
DJ yang dari dulu gue tonton gitu. Oke. Wah pas dia serve tuh gue udah geremet duluan nih. Wah dari Germet bisa gue ambil kesimpulan bisa gue ambil kesimpulan Gue ya oke. getar maksudnya getar takut dia serve-nya tuh bagus Bener. banget. Maksudnya Masih ketika belum dia- baca ya. Ketika dia seret gitu tuh, wah anjing gue udah. Tapi emang Om Bobi Suryadi bagus sih. Iya makanya. Iya. Dia bukan. Bukan. Beda tempat deh. Woi, itu benar tepat. Siapa tahu iya. Kemarin DJ era ini agak lompat. Iya. Kemarin di Pesta Pora sama Sinkronis kan dua-duanya itu ada reunion stadium. Iya. Ustadz Jojo temen gue. Kita ada podcast di situ. Kok gue balik kok ya? Kenapa? Jam 7 ada reunion stadium. Gue takut merinding. Balik. Ustadz Jojo. True story. Jadi gak maksudnya mungkin secara ininya. Iya. Kata mau teman Musik masih. Iya mungkin soundnya agak Iya, itu doang. harus buru-buru. harus buru-buru. Pulang. Takut bener. macet. Ada yang harus diurus. Iya, takut bener. macet. Bener. Bicara Cristiano Ronaldo, Iya, ada benang merah Manchester United yang kemarin baru menang sekali heboh aja itu lawan Liverpool. Lo opening di situ. Malaysia. Gimana ceritanya tuh? Kalah kan? Kalah. Kalah kan? Kalah. MU-nya sama All Star Asia kan? Iya. All Star ASEAN Iya, bahkan. kita tuh udah berharap ketika kita opening kemarin setidaknya menang lagi. Karena terakhir tuh yang kita kolaborasi sama MU itu lagi zamannya Alex Ferguson tuh lagi bagus-bagus ya. Udah lama itu. Nah maksudnya kita kan belum pernah kerja sama MU lagi tuh. Oke. Jadi kita berharap tuh kemarin oke, Ini saatnya nih ya. ini saatnya nih ya. Kita comeback bareng gitu. Kalah juga. Lu gak masuk ke locker tuh? Komplain. Kok lu Gabung. kalah sih? Sejak hari itu nih gue lagi berpikiran nih pindah dari MU apa enggak. Oh nih lu beneran fans MU tapi lu? Lu? Dan gue Tapi gue udah mulai goyang nih. Gue kayaknya mau pindah apa enggak nih. Kalau yang baju dipakai dia City. Ya, dia sih udah pindah nih berarti. Lu pindah lo? Iya nih Rama hitam warnanya. Rama Gelegar. Oke. Lu bola apa klub? Kalau lu? Gue enggak ngikutin. Lu ngikutin. Lu Bay? Enggak. Enggak. Gue kayak masalahnya gue punya anak gue Siti nih. Jadi gue secara orang tua bisa dibilang urusan bola gagal didik anak Anak cowok cewek? cowok. Jadi Pah. Rambutku mau sepanjang Halan. dia ngefansnya sama Haaland. Iya, Jadi gue bener. tahu Haaland juga dari anak gue kan. Jadi kayak siapa sih kayak pemain bola yang keren? Ini nih namanya Haaland nih City gitu. Jadi gue nonton MU City tuh anak gue pakai baju City, gue pakai MU di kamar. Itu mungkin buat fans-fans bola ya gue pasti dicap nggak berhasil didik anak. Iya, harusnya lebih. Masih ada kesempatan untuk Ya. beliin jersey. Masih ada kesempatan buat gue pindah City. Iya, kayak sekarang sih iya ya di era sekarang sih. Halan lagi golin mulu. Halan golin mulu, aku Halan Bakri. Jago dia jago. Oke, enggak tapi itu sorry, balik ke si MU tadi, itu bisa dipilih kalian sebagai perform di situ. Gimana cerita itu? Ceritanya menurut gue sih karena itu salah satu berkat dari kita rilis album di Januari sih. Jadi kayak kita ada konser. Tahun ini kan? Iya tahun ini. Iya. Kita ada konser sebelumnya di Malaysia. Dan itu berhasil. Iya rame banget. Ada 15 ribuan lah yang datang. Terus akhirnya dari situ. Akhirnya kesempatan gede lainnya tuh berdatangan gitu. Salah satunya kita opening di matchnya Asian All Star sama MU. MU di gitu. Bukit Jalil. Bukit Jalil. Yo, Iker. Sama feeling gue karena judul albumnya sih. Karena kan album baru kita tuh judulnya Manifestasi Hati. Depannya Man juga. Man United. Man Investasi Hati. Bisa. Cepet banget lagi. Jadi secara algoritma tuh Man ketemu Man. Iya. Yo Man. Yo. Iya. Dia gak peduli. Man ketemu man, yo man. Jadi dia gak peduli achievement kalian tuh. Jadi man. Ini bukan. Ini man nih. Ini man nih. Dia aja kali ya. Gitu. Mungkin pas lagi bikin decknya tuh nawarin. Jadi spasinya tuh salah. Jadi man investasi hati. Oh ini man nih. Nih, dia aja deh, dia aja. Oh gitu sih. Iya nih Man. Berkat. Iya kan Man? Bener ya. Bener. Aduh gak boleh ngerokok sih sini ya. Gak boleh di sini. Tapi lo berempat, gue nanya ini terakhir ke perunggu, anak perunggu, lo paling bandel ngapain? Nah ini basic sih. Paling bandel ngapain Del? Masa muda. Kan udah lewat. Makanya ngapain ya? Gue barengan Randi soalnya.
Oh udah cukup menggambarkan. Nah, itu. Cukup menggambarkan. Urban Legend ya kan temennya Encek. Udah. Dia juga gini tadi. Main pedal masa germet liat lawannya apa lagi tuh. Jadi waktu itu Randy bandelnya kayak MLM. Nurunin. Oke. Ya apa coba apa satu apa aja gitu. Kalau nggak bisa disebut nggak apa-apa. Ngapain gitu Ran? Kita tuh berarti lu Aduh, sepaket kita lu. lagi. Enggak sih apa ya? Yang berani diceritakan aja. Enggak jadi kalau intinya kan bandel semaksimum bandelnya tuh jangan sampai kriminal gitu. Oh iya Paling iya. banter kriminal. Nah, kita tuh kejahatan-kejahatan imut gitu aja sih sebenarnya. Contohnya contoh. Ya kayak kejahatan imut lah. Kayak apa? Memasuki dimensi-dimensi Oh lain iya. gitu. Maksudnya jahat tapi masih imut lah gitu. Jadi kita menjulukinya tuh kriminal. Oke. Enggak yang spesifik coba kayak contoh gue. Tapi ini dulu ya. Ini contoh gue. Gue cerita kemarin di Onat. Di Onat pernah, di Ustadz Jojo pernah. Gue pernah hacep salat Jumat. Anjir. Jadi apa namanya. Gue takis jam 10. Gak pecah. Ah nih PR jelek nih. Ya gak pecah-pecah. Salat Jumat kan setengah 12. Udah ambil wudhu jam 12. Gak pecah-pecah. 2 jam lama dong. Kan gak pecah nih. Pas komat. Allah Akbar. Sadolair. Allah dar. Atas gue kipas angin. Itu paling gue salah satunya itu. Itu kayak gitu dong apa lo apa? Gue di funeral lagi. Hacep. Di funeral. Iya. Di pemakaman. Lagi. Percaya pas lagi lihat. Oh bisa itu boleh. Jadi kayak dar pas lagi. boleh. Anjing gitu. Mau buru-buru masuk mobil kan? Baru masuk mobil. Iya biar dingin AC. Main AC. Jadi kebayang main padel tuh. Gue jadi ngeliat future gue. Oh gue akan main padel. Terus geremet. Udah ada tuh kayaknya pedal zaman dulu tuh. Oke boleh. Gitu. Lu. Apa ya gue ada gue Rohis dulu. Samsak gak ada? Nah, ada gue Satu aja gue apa gitu? ketakar lah gue. Kalau cabut sekolah kan kita udah Iya, gak itu bandel. iya. Iya. Nonton bokep? Enggak itu sih. Enggak juga, itu laki-laki ya. Iya ngeludah di bus juga enggak. Taker gue justru harus belajar sama Oh senior gue ini. Tapi bener gak? Dia emang enggak. Dia termasuk Dia aman. nggak tahu. Iya oke itu. Good answer. Gak mau tahu. Dia sama sekali nggak tahu. Enggak tahu. Oke. Bisa. Lu baik. Udah terwakili lah ya dari bertiga. Ya apa ini. lu ngapain tapi? Ngapain ya gue ya? Ngumpetin apa temen kayak yang usil juga gak apa-apa. Gak harus nonton drugs seperti mereka. Gak harus. Apa ya? Ya yang wajar-wajar aja sih. Contoh. Aduh contoh apa ya? Lu drugs pernah nyoba tapi? Ini dulu loh. Ya dulu lah ya. Pernah. Kalau demam ya. Ya. Paracetamol. Niosep kan. Lu minum Niosep kan. Minum autan gitu kan. Wah itu sih. Oh ya udah oke itu berarti. Itu berarti. Apa-apa. Jadi kayak apa ya? Ya paling ngisengin temen doang sih. Gue sih Ya, nggak kayak apa? mereka kayaknya. Ngisengin temen dengan apa? Ya bercandain, bully-bully dikit. Basic gak apa-apa. tapi. Basic. Nggak apa-apa, Basic. nggak apa-apa. Yang penting Iya, nggak nggak apa-apa. inilah. Iya. Kalau gue sih kayaknya masih di batas wajar. Idul batas wajar Iya. tuh gak mau cerita. Nggak apa-apa. Nah kita sebelum tapping ini kemarin kita posting di story ada beberapa pertanyaan dari followers kita. Kita mulai nih ya. Bill, ini gak ada nama akunnya. Oke. Selain ngeluarin album fisik dan digital, apakah Niji juga akan mengeluarkan merchandise, t-shirt atau kaos? Mengeluarkan album fisik. Kita kemarin rilisnya digital dulu ya. Kita dulu sih ya. Pengen sebenarnya punya album fisik gitu. Cuman kayaknya kemarin karena belum memungkinkan. Tapi kalau untuk Niji nggak ngeluarin merchandise kaos, kita tahun ini akhirnya punya merchandise dengan 7 katalog. Jadi ada salah satu yang dipakai Ariel, terus gue pakai. 7 artikel. Iya, Manifest ini
kita rilis di tahun ini juga. Itu tinggal di kalau mau lihat katalognya ada di @nijimerch. Nijimerch. Jadi ada emang. Oh, akunnya beda sendiri berarti. Iya. Iya. Nijimerch. Sebenarnya ada juga merchandise jersey ya, tapi lagi Soon. masih Coming Masih soon. ongoing lah. masih ongoing lagi ongoing. apa namanya? Godok di godok. Cek bahan gitu apa namanya? Iya, lagi progress buat Develop. Iya, development R&D. lah. Iya, R&D. iya, gitu-gitu. Bahasanya lama ya. Apalagi coba kata lainnya apa? R&D sampel. Nah, Sampel. Bukan sampel yang itu, bukan. Bukan sampelnya cek, bukan. Enggak maksudnya. Tahu lah dulu. Ini Sincek data suruh sini aja. Iya. Tadi kita video call. Video call. Video call. Cek, enggak nih, cek kan Cek. sahabat gue juga. Iya, cek. Pembukaan Warkopolim. Iya. Pembukaan Warkopolim. Dia datang. Ini gak dikenal ya? Dia doang Iya, ya. oke. Ini teman kita lah. Hmm. Mukanya capek banget. Oke, nenteng kopi. Gue bilang, cek ini kan tempat gue ada kopinya. Tumbler kopi. Capek banget muka lu cek. Gue udah gak tidur 2 hari. Oke udah. Duduk. Gue tidak tanya sebab. Masa orang gak tidur 2 hari? Berarti. Ngeronda. Ronda. Mungkin Ronda kerjanya banyak Tugas, deadline. Atau di seniman pelukis apa. Iya. Kan sempet jaga galeri kan. Bener. Iya. Deadline. Capek. IO. Iya. Belum tidur, ngopi. Oke. Nah, event Local Fest nih sekarang kita unique selling point Local Fest yang tahun ini kan kita ada festival musik nih. Iya, oke. Kita emang collab sama beberapa teman-teman brand, tapi Local Fest-nya ikut di kreatifnya. Oh. Jadi nggak cuma gue temuin, jadi kita kasih insight lain dari sisi packagingnya, desainnya dan lain-lain gitu. Kayak kemarin kan harusnya tuh kita titik kedua itu di Bandung, cuma lagi ada demo. Nah itu tuh, Postpone ya. iya jadi tuh gue bisa, Oh, gue lihat tuh pengumumannya. Mm-mm. Pengumuman ya. iya bener. Yang waktu sama Bener-bener. bara suara. Bara-suara, apa ya? Iya, announcementnya langsung di situ ada bara suara, ada Khalil efek rumah RK. kaca, Iya. tuh lumayan merinding tuh. Karena mereka udah dateng, udah cek sound gitu loh. Nah di situ tuh gue kayak cukup peka kayak Bandung gitu. Selegendarinya 347, ternyata mereka belum pernah collab sama Pure Saturday. Itu kan Bandung Heroes. iya, Mereka iya, berdua benar, Bandung Heroes. iya, Nah gue cukup peka gitu. Gue bilang ke Om Dendi, Om collab dong. Nah itu bisa kita deliver di Local Fest tuh. Sebetulnya nanti. Seru. Nah kemarin aja The Adams juga sama siapa Bil ya? Sama Kos Kaki Voted. Oke. Neon sama Bara Suara. Nah cuma yang membedakan mungkin dengan platform lain. Kita juga ikut di kreatifnya. Ini angle ini apa kita bikinin timeline. Karena kan tidak semua musisi peka akan detail itu kan. Iya. Gue rilis ini laku kok. Cuma ternyata kan bisa kalau dipikirin lebih ininya bisa lebih cepat laku loh gitu. Nah itu di event Local Fest tahun ini itu yang akan kita bedain. Jadi kita pilih 5-7 brand yang terpilih. Jadi kita nggak open tenan enggak. Kita pilih, kita kurasi. Curated Kita banget. kurasi dan 70%-nya justru kita libatkan brand baru. Kita kasih kesempatan mereka nih karena mereka biasanya lebih liar, lebih fresh dan lain-lain gitu. Oke. Bang Randi masih main velodrome sama coaching road bike. Jujur velodrome itu deket rumah gue dulu. Cempaka Putih gue. Ini Romangun kan? Iya gara-gara ini sih, ini salah satu yang gue kangenin sih. Experience di velodrome miring gitu tuh. Si Ubay pernah lihat langsung tuh. Sepedanya dia masih ada di rumah gue. Jadi kayak Lumayan kan? Iya, gue ikut dia. main Lu di datang. Yang gue datang itu kan. kita benar-benar miring gitu. Terus kayak di kecepatan 70 tuh lo ngerasain zen moment yang ternyata di speed tertentu itu. Speed yang kayak Adrian Colby bilang itu. Itu ada tuh di sepeda. Ada. Jadi mau cobain. Itu Kosong gila. gitu. Terus kayak film kalau nonton F1. Oh yang film kemarin. F1, Yang kemarin iya. itu kan ada tuh di zona dia yang pas udah kenceng banget itu terus malah jadi Kayak hening, hening gitu. zen. Nah itu tuh ternyata itu susah tuh dicari di sport lain tuh. Iya betul. Tapi serem juga sih soalnya lo kalau ngerusakin tuh 1 titik 10 juta. Iya. Lo Oke. cowel dikit aja 1 titik 10 juta. Nah yang waktu itu pernah kejadian kita lagi miring bareng nih kan. Si Salvin tuh jatuh kan. Tiba-tiba samping kanan gue di atas posisinya tuh kayak kena sniper gitu. Jedar. Gubrak jatuh. Udah gitu badannya gede lagi. Waduh. Terus kita yang kayak harus ngindar-ngindar. Wah itu ngeri banget sih. Kalau nggak Seru sih. kesenggol tuh Wah itu. bisa jatuh beruntun kan. Semuanya kena ya.
Iya bisa gitu kalau yang Salah gol satu terus- experience yang menurut gue gokil sih main di Velodrome. Tapi masih dibuka untuk umum kan? Bisa disewa gitu atau enggak sekarang? Harusnya sih masih ya. Oh, iya. masih bisa. Sekarang kan dia Karena itu pertanyaannya masih enggak? Masih main enggak gitu? Sekarang karena jadi padel, jadi dari pedal ke padel gitu. dari pedal. Dari pedal. Dari pedal. Kenapa ya suka salah ngomong? Kenapa ya? Punya histori apa ya dulu ya? Gak apa-apa gitu. Beberapa kabelnya tuh copot tadi. Copot. Tapi bicara zen moment gitu di basket juga ada. Misalnya lu main 4 quarter full nih lu capek banget. Itu 2 menit terakhir tuh lu gak kayak gak ada penonton. Oh itu pas capeknya. Itu udah lu kayak lu sama wasit doang udah. Itu bisa hening gitu. Makanya pemain NBA itu kalau lagi free throw disorakin, gue bilang itu gak ngaruh. Mereka udah gak ngerasa. Konsen fokusnya tuh udah gak. Udah. Iya sama udah kayak. Lu gak denger suara. Gak denger suara apapun. Di bola gue juga yakin gitu sih kalau udah. Tangan orang Iya denger cuma kayak udah kecil. Sunyi gitu ya. Sunyi gitu. Oh gitu ya. Pertanyaan berikut. Berarti jangan nagih utang tuh pas lagi Gak main bisa, basket lagi bener. gitu. Bro, Nagih utang. Debt collector gak bisa tuh. bro gitu Didengar set, ya, nggak didengar lagi ya? set. Bro, yang kemarin udah dibayar belum bro? Gak bisa. Gak denger dia. Gak bisa jujur gak bisa. Leasing gak bisa tuh. Saya dari Adira nih gini. Tahu apa sih gitu bisa. Nggak denger tuh ya. Gak denger. Konsen tuh ya. Enggak lagi dia minta lagi basket juga janggal juga sih ya. Mendingan lu ketemu di parkiran. Iya. Gue juga jadi dia misalnya. Itu aneh itu nengok sih. Iya, gue juga lu anjing juga. Tar dulu bentar, gue lagi main. Main ya. Time out. Gue lagi Tolong nih, main. tolong nih. Iya. Belum slapstick. Iya belum selesai. Eh utang lu belum dibayar bro. Iya. abang. Belum 90s tuh kayak Kayak gitu. belum 90s tuh ya. Iya. Free throw. Bener ini gimana? Kau belum bayar kau. Aduh, pakai jaket Adira gitu kan. Gue tahu Mio gue belum dibayar. Sabar. Ini gue selesaiin dulu. Kalau itu ke distraksi tetap sih. Tetep nengok ya. Oh slapstick banget. Bener. Slapstick habis. Next question Oke. nih. Sekarang lebih suka tenis, pedal atau pickleball? Aduh si Tiga tiga dulu coba. suka tiga-tiganya lagi. Gue punya analisa gembel gue gini. Lo ranking coba. Jadi analisa gembelnya ini berkaitan semua nih. Oke. Kalau kalian pengen nyobain 3 raket yang sekarang lagi hype ini, ternyata tiga-tiganya punya fungsi. Jadi Oke. menurut gue sumber pertamanya di padelnya nih, yang jadi mainnya, Oke. number one-nya gitu. Kalau buat gue ya, karena padelnya emang ada kelebihan harus kerja sama tim gitu-gitu. Oke. Jadi, nah terus main padel itu buat nambah powernya. Latihannya di tenis. Oke. Karena padahal kan nyambung. pelan-pelan gini nih, dak Iya. gitu. Tapi kalau Abel nih pengen, Abel ya. ini analisa gembel gue. Iya. Jadi kalau pas pengen viboranya kenceng, Vibora gue tahu. vibora, bandeha, mabora. Gitu. Terus, ya itu gak jelas. Jadi, buat dapat vibora yang kenceng tuh gue dari tenis. Terus begitu ke pickleball kan dia boleh pelan tuh, ngambang-ngambang gitu. Nah itu gue dapet latihan tenangnya. Oke. Jadi kalau habis main pickleball, main padel, pantulan bola tuh lebih tenang nunggu. Dan tak begitu. Ini analisa gembel gue, jadi boleh dicoba. Tiga-tiganya itu Tiga-tiganya perlu berkaitan, dicoba, perlu dicoba. karena berkaitan semua. Tapi Benar. puncaknya si pedal. Puncaknya pedal. Lu menggeluti tenis dan pickleball biar pedalnya sempurna. Betul Gitu. sekali. Itu. Kasta tertingginya di pedal. Lu Gue tenis sih. tenis. Gue tenis karena gue orangnya kan agak susah fokus, gampang ke distract gitu. Terus ketika gue latihan latihan tenis tuh banyak yang gue dapet akhirnya di panggung pun ketika gue manggung lebih fokus gitu, nggak gampang ke distract, terus nggak gampang ngeblank, terus apa yang pengen gue sampein tuh lebih bisa terpakai gitu. Ya gue karena menurut gue yang gue lakukan kegiatannya tuh harus ada manfaatnya juga buat kerjaan gue, apa yang gue kerjakan gitu kan. Jadi gue sih tenis. Ketika gue tenisnya udah enak abis coaching gitu, ketika gue main padel gitu lebih enak lagi buat ngontrol bola. Begitupun di pickle ya. Iya. Karena menurut gue rootsnya di situ sih. Iya. Kalau gue Tenis. Lu Gue padel Gue padel, pickle, tenis. Paling bawah gak bisa. di tenis. Paling bawah karena gak bisa, karena Nggak bisa susah. jadi tenis. Oke. Kalau gue POV gue beda. Tadi kan gue bahas kalau padel tuh gue endorfin 1000 kalori gue cari. Benar. Tapi kalau pickle adalah
lebih murah Pak. Lo bayangin patungannya 13.000. Kemarin gue baru main patungan 13.000. Iya. Baru 10 main 3 jam. Oh gitu. Terus lapangannya kalau buat sekarang kan sebenarnya kayak Tarkam badminton juga bisa lo jadiin lapangan pickle Iya, gitu. oke. Terus lebih biaya lebih murah. Ya. Terus gitu ya itu sih gue urutannya gitu. Kalau paddle tuh menguras kalorinya gue sih. Jadi endorfin gue kayak lagi berasa di situ sih. Gitu. Kalau pickle karena lebih friendly, lo entry beginner baru orang beneran datang tuh udah langsung bisa main juga. Oke. Gitu. Kalau tenis sekarang nggak bisa. Gitu. Itu paling susah sih. Susah emang. sih ya. Susah, Iya, susah latihan, gua akui. latihan. Susah. Kayak kalau di luar kota cuma ada lapangan tenis ya nggak pernah ikut gue mereka ini. Oh gitu. Iya. Oke. Kalau Awan Fish lari tuh Awan Fish. Oh lari dia, iya. Lari tiap dia kota. gila lari tuh. Oh dia tiap kota juga lari. Wah, Gue lari udah bosen sih. Bukan bosen sih. Kayak lagi maraton udah. Maraton udah dia, udah pernah dia. Maraton. Udah pernah. Cuman untuk yang full maraton itu belum. Tapi dia gawat loh misal. Jadi tuh sport jangki banget. Jadi kalau di luar kota ada tuh misalnya pagi habis padel. Habis padel terus udah gitu dia nyempetin nyampe hotel nge-gym. Kalau gym masih pulangnya sore atau manggungnya malam, dia bingung ngapain, dia lari. Masih bisa tiga-tiganya. Terus kadang-kadang gue pernah di Bali gue inget pagi udah nge-gym, siang makan sama gue, sore nge-gym lagi. Mantep. Gokil deh. Itu kalau kita ikutin cara dia di panggung tidurnya. Iya. Tipes, Pas gue gak bisa kayak dia. Tipes. Iya makanya. tipes. Ya, jadi dia salah satu yang motivate kita juga dia juga. Iya. Bener. Gitu. Dia Keren, membawa keren. aura apa namanya kita jadi rajin Bela jaga diri. badan tuh. Culture Itu culture olahraga olahraganya ya. di sini nih. Iya. Gitu. Boleh. Ya walaupun otot kita nggak nyampe sini, Iya, udah dicoba gitu, tapi susah kalau buat ngejar Metabolisme otot. 40-an Pak. Iya gitu. Ronaldo 40. Iya. Zlatan 43. Iya. Ayo. Gaya hidup Dulu mereka ya, dulu. gaya hidup ya. Terbukti sekarang gitu loh. Iya, Jadi Kan pemain bola bos. Tadi kan 2 hari apa? 2 hari. Rooney gendut Rooney. Ya dia main FIFA mulu. Nah lo tanya ya Ran. Ini beneran nih waktu gue pernah salaman lah sama Rooney dan gue nanya satu hal yang menurut gue bingung waktu itu ngomong apa ya, daripada cuma gitu kan, mendingan gue nanya sesuatu gitu kayak, Bang Rooney, kayak bahasa Inggris gitu kan, kayak do you play FIFA? Yes of course. Which team do you play? Manchester United of course, because my skill is good at that game. Oh iya emang dia jago di era itu. Maksudnya di gamenya Oh, dia dibikin jago juga. Jadi dia Oh. makanya senang pakai MU, soalnya pas dia mainin dirinya dia tuh di FIFA MU-nya itu dia bagus main. Oke. Jadi kayak dia ngebanggain diri. Ya, gak apa-apa sih. Tapi sekarang jarang olahraga kemarin. Gendut jujur. Main FIFA mulu berarti Gendut, dia. kaget juga ngeliat si bentuk Iya. Kayak usaha laundry dia ya. Gua tahu. coin laundry. Lu? Ariel lebih suka mana ya? Terakhir Pak, gara-gara lebih sering pickle ya karena friendly sih. Dia bagus sih. Ariel dari cabang-cabang ini pickleballnya kelihatan keren gitu dia mainnya. Kadang-kadang padel gak tau kenapa kalau bola itu gue suka, gue pikir udah mau nyampe tangan gue padahal belum. Iya, Oke. hitungan fisikal lo lebih ke bola pickleballnya. Slow mo. Nah ini impact masa muda mungkin Oke, itu satu ya. Jadi, divisi dengan departemen. visual gue sama Iya. yang berbeda. Iya. Dia gak bisa lihat yang warnanya neon-neon gitu bro. Iya. Ya. Kalau pickle kan bola kuningnya kelihatan. Iya. Kan. Nyala. Giliran kan. bola yang hijau neon-neon itu Nyala, nyala tuh di dia. iya. Cing gitu. Bener. Bisa jadi ya. Bisa jadi. Itu analisa gembel kan. Analisa gembel. gembel. Boleh dong. Boleh. Next question nih. Jawab jujur. Gimana menurut kalian suara Dias podcast hancur pas kalian collab sama mereka? Oh ini ya. Dias nyanyi gitu? Iya. Oh Ini lagu Rahasia Rahasia Hati. Dia suka Oke. banget nih lagu Sesuai dia. namanya sih. Podcast hancur kan. Hancur berarti. Patra, Dias. Siapa satu lagi lupa gue? Randika. Iya, Jamil. Randika Jamil. Dia udah Hancur. bikin namanya itu udah Sesuai. sesuai. Nama adalah doa bener. Jadi buat Dias. Dia harus menjaga kualitasnya segitu. Iya, dia tetap pertahankan jadi MC. Jadi Bioskop. MC premier film. Premier film. Apapun filmnya. Apa- MC-nya Dias. Bener. Tapi ya, ini ya kemarin kita sempat tanding padel sama mereka nih. Jago-jago Sama- sih. Jago Bagus, bagus. Oh itu iya, mereka Podcast doyan. Hancur bagus-bagus mainnya. Padahal baru ditanya lo udah berapa kali main podcastnya? Baru 2 kali.
barengannya baru 2 kali. Terus kemarin Tapi mereka main tenis sih. iya, Basicnya tenis gokil lagi. mainnya, jago banget. Iya. Jago. Kalau buat suara ya. Kalau sore sorry. Dia Ya. Tapi timbre suaranya dia bagus. Ada lah. Serak-serak Oh suaranya gimana ya, iya. serak-serak. Serak-serak mau habis gitu. lu jangan kasih harapan. Ntar di follow up lo, boleh gak latih gue? dia sabi. Biasa. Mantep. Next ya. Ya. Ubay kalau habis leg day terus manggung masih bisa loncat-loncat gak? Ya biasanya gue tetap loncat-loncat sih. Iya. Karena kalau menurut gue kalau udah sport edik kayak gini sih udah Udah- nggak udah ada biasa lagi. sih. Iya udah. Gede banget ininya bro. Lihat tuh bro. Kayak Mana tuh robek. Gue kan harus. Oke. soalnya tuh ngebantu sih kayak leg day itu jangan lo tinggalin karena lo mau apa sekarang, mau padel, mau tenis, mau pickle, mau lari, mau apapun itulah, Benar. you name it lah olahraganya, itu butuh kaki tuh adalah kekuatan Betul, lo. emang betul. Di pusatnya kaki dia di ada pantat lagi bro. Tau kan lo yang kayak gini nih. situ. Oh iya, belahan ototnya. Iya. Maksud anjing ada pantat di kaki. Gue pernah di pesawat anjing emang, lu kok pantatnya di situ Bang? Jadi ngeliat Pakai dulu celana kan. pendek soalnya. Berarti dia kalau gue hitung dia punya 3 pantat. Jadi 1, 2, 3. Iya bener. Gila men. Gue belum ngecek yang di punggung sih. Kalau diginiin Bisa jadi. bisa jadi pantat semua tuh. Gokil sih. Bisa jadi. Gokil sih. Jadi gak ngaruh bener. Gokil. Enggak, dia mengingatkan gue sama ini, kakak Sleng. Oh. Iya dong. Oh, iya, Kakak Sleng lari juga. Ya dia lari ya. Gue sama Mas Kakak suka Nyelam ini, juga pull kan. up kalistanik gue. Oh. Dia ada pull up bar pas pandemi, gue sama dia bikin challenge tuh di Instagram. Pull up kuat juga tuh, ibadahnya kering kan. Iya. Nah, bener sangat menunjang. Pull up tuh juga bagus sebenarnya. Kalau bisa lo tiap hari gitu. Ini lagi belajar pull up nih dia. Oh gue tiap hari gue. Gue udah bisa Habis subuh gua. 6,5 gue. Itu oke loh. Itu udah Setengahnya oke. tuh kenapa Ran? Setengahnya. Ya gue suka setengah-setengah. Iya setengah kalau emang lagi bagus bisa lama. Maksudnya ini. Maksudnya. Iya, jadi gue Iya. nggak tahu kenapa tuh ada aja stankinya. Iya stanky. Bener Jadi sih. gua- Bener. MLM kan gitu. Iya bener. Pull up gue ya so far masih 6 stanky. 6 stanky tapi Gimana, kalau tiap hari gue bisa belasan. Karena gue emang dulu Indobarian kan. Iya. Nah gue iya. salah satu Indobarian juga. generasi pertamanya gue. Gokil. 11 loh. Kill. Dulu pernah 19 pas lagi gila-gilanya. Dan itu kalau konstan menurut gue bisa diet organik karena semua Iya, kena. Tarik Bener. semua ya. Ketarik Iya, semua. bener. Jadi kering. Ya, ini sayap jadi oke. Gue terakhir sampai ototnya sih ketarik. Jadi bener-bener Iya lepas tapi gak lepas kan tangan kan. ketarik beneran. Eh. Salah sih itu. Itu yang stanky harusnya tambah lagi. Tambah lagi. Gue bilang sama dia Stanky paksain lagi. aja. Biar bulat ya. Biar bulat. Bulat bener. Ntar gue coba deh. Gue gak mau stanky-stanky lagi. Gak mau stanky bener langsung satu gitu. Satu terus ya. Iya. Iya pull up. Lo bisa 19. Dulu. Sekarang Sekarang ya, 9-11. Ini kapalan. Tiap pagi. Kapalan. Oh. Udah lu udah kapalan Tiap belum? pagi. Ya gue followers gue notice lah gue habis subuh gue. Habis subuh pasti. Subuh pull up. Di rumah ada gue di taman gue emang ada pull up bar. Naro. Mm-mm. Gue juga kan. Gue ada di Ini bisa yang rumah. gini nih yang apa? Gini terus sampai Muscle up. atas itu. Iya. Itu namanya apa? Masalah apa? Lu wiper bisa. Yang kaki. Karena punya gue di rumah itu terbatas jadi nggak bisa. oh yang iya, muter wiper gitu. Iya masalah. Anjing. Dulu diajarin tuh sama coach gue dulu ada anak-anak calisthenics, anak-anak apa dulu street workout juga tuh. Iya. Yang kayak muter gitu. Iya ada. Terus kayak tapi nggak bisa kalau di rumah gue karena masih terbatas. Mm-mm. Nah karena goals gue tuh di workout gue suka badan lean kayak Bruce Lee. Nah di calisthenics tuh cepet. Cepat. Nggak bulky gitu. Iya. Lean. Ini ya. Nggak kayak John Cena nggak, bukan. Itu mah gede banget. Itu mah gede banget. Next nih ya. Iya. Sekarang brandingan Instagram Niji keren. Siapa yang kasih mood board? Speed ya? Bukan. Siapa yang kasih kreatifnya? Sekarang kita punya tim. Nah itu dia di Dan duduk di kreatif sana. Oh, tuh. itu. Oke, ini in-house kalian. Iya. Iya In-house dari rumahnya, in-house In-house juga. di dalam rumah Ubay ya maksudnya ini. In-house Ubay sama in-house kita juga. Oke. Jadi ada Ibu Sarah tuh sebelah sana. Oh, iya. Dia kreatif directornya Mantap. Niji sekarang. Oke, halo. Dia satu rumah sama Ubay jadi dia in-house. kamar lagi kan. Iya. Jadi In kalau pas room, gue bangun Bay. lihat Oke. lagi. Nah tapi ini memang baru berjalan
Atau Kita sudah dari 2 tahun. COVID lah. Covid. Covid, iya. ya. oh udah lama berarti. Tapi yang brandingan rebrandnya itu dari 2024 akhir lah Iya, ya. tahun Jadi emang inilah. lagi rebrandingnya di November Desember 2024. Oke. Gitu. Apa sih yang ngebedain gue? Sorry kalau belum lihat banget nih. Apa yang ngebedain secara signifikan? Tadinya style ini nggak ada nih di Instagram sebelumnya. Apa coba? Banyak sih. Banyak sih. Dari Sebelum warna, warna, logo, logo. Oke. Meaning terusannya kan. dan turunan-turunannya lah. Oke, nah itu tadinya nggak Nggak dimainin. nggak ada dan tidak segitunya. terurus. Oke. Tidak terurus. Sang istri turun tangan. Iya. Oke. Jadi kita Kayaknya kalau ada revisi apa-apa juga nggak berani ngebantah loh. Karena gue udah Istri- yakin Itu raja terakhir tuh. percaya kan. Ya misalnya, mah ini boleh 30 Gue sih detik aja nggak?" ngintip-ngintip ya, Iya. lagi kerjain apa gitu kan. Tapi SOW gue kalau semua mau diatur komen apa, dong. shh, Ya, tahu lah. Lu diem boleh. aja gitu ya? Iya, diem aja. diam aja loh gitu ya. Pakai raket tuh biasanya. Oh iya langsung dipak, tutup mulut lu. Curhat. Pakai raket ini nyamuk gitu kan. Oh iya nyetrum. Berlistrik dong. Iya. Jadi ada gini yang Next nih. Udah ada tawaran manggung di lapangan pedal belum? Wah menarik ya. menarik. Kalau ada sih lucu juga. Ya manggung belum tapi turnamen-turnamen ya dari Ya pasti kemarin ada sih, Iya. cepat atau lambat sih. Tapi kayak kalau ngeband nih belum ada ya. Belum. Rata-rata DJ sih dari kemarin ya. Oke. DJ sama karaoke. Kita di lapangan bola mulu manggungnya. Iya. Lapangan padel Tapi kan udah portfolionya udah ada MU di situ. Iya. Iya, Sabi. Sabi lah. Sabila, Lapangan Sabila. sooner or later sih lapangan pedal feeling gue bisa jadi karena Bisa. industrinya menurut gue growth banget sih. Kata Niji kalau dibalik izin baru tuh. Dulu sih Izin. gue pernah izin. Apakah kalian tipikal yang minta izin minta maaf ke istri? Ini nih tukang-tukang izin. Situasional lah. Izin sih. Aduh. Izin sih. Izin sih. Izin dan gitu. Iya ini bisa spesifik. Kalau Gua- yang enggak siapa yang kasih tahu coba? Ya kayaknya semua sih. Iya situasional. Gue enggak. Lo enggak? Gue enggak karena kalau gue padel, istri gue padel pasti. Jadi Iya karena bareng. dia ikut. Coba yang Iya. enggak. Yang Makanya kan enggak kan. Jadi enggak izin sih kalau. Barang lu Jarang. nggak izin. kalau lari izin. Enggak, kayak dia udah tahu kalau Iya, dia kayak dia daripada udah gue ganggu kerjaan dia, Iya. gue dibiarin kayak Yang "Yaudah, dia belum lari." tahu tapi lo perlu menjalankan. Enggak izin juga. Check Jangan out yang- barang biasanya gue Apa? gak izin. Hah? Check out barang di toko online lah, gue gak izin. Oh itu. Gue gak pernah izin. Jadi kayak, Nah, itu kayaknya sama deh. Jajanan. Itu kan ibarat Baju. ibarat barang udah nyampe ya kan. Kamu beli apa nih? Aksesoris. Enggak ini gitu. Ini kan izin juga gitu kan. Iya, Izin tapi iya. setelah barangnya ada. Iya, iya. Iya enggak apa-apa juga menurut gue sih. Biasanya tuh yang agak abu-abu tuh nobar bola sampai malam. Nah, lo enggak, iya kan Gua enggak. bini lagi tidur lo harus keluar mungkin. Itu enggak. gue gak. Enggak. Iya. Boys night out udah enggak ada. Ada tetap ada. Kalau itu justru izinnya jauh-jauh hari tuh. Tuh Oke. kan. Kalau dia bukan izin, dia bilangnya visa. Visa, Kalau di- visa, kalau di- apply visa. visa. Visa, Ini- visa. Kita- visa. Ini ada kebutuhan 3 hari nih sama temen-temen nih cabut visanya itu ngurusnya lumayan kayak ngurus visa ke luar negeri lah. Ya, Agak iya, kasih benar. spare dikit gitu. Kayak ke UK lah ya. Ke UK. Beda sama Schengen tuh, ke UK agak susah, bener gak? Iya, benar. Iya, tuh kayak ke UK tuh, betul-betul. Lalu enggak? Gue enggak. Ya. Karena kayaknya teman-teman gue kan jauh di luar kota. Oh ya, Keluar juga kalau sama mereka aman, aman. cari duit. Iya. Cari duit bener. Benar. Nah ini dia nih album Manifest Hati yang membawa kalian menjadi opening. Iya. Manchester United. Ada keterlibatan Petra dan Kamga di dalamnya. Sebenarnya journey apa nih yang diceritakan di album ini? Real. Nah, dia- Ariel, dia Ariel lagi nih. sering nih. Iya. Ini giliran gua. Yo, Iya, ini Ariel, sebenarnya Ariel. Turn buat menjawab. Betul, Apa betul. gimana? Ini giliran Ini. lo emang buat jawab begini. Arti Iya. album itu Ini buat kalau- lo. Ya manifestasi hati ini kan akhirnya emang dari kumpulan hasil manifestasi dari cerita masing-masing anak kan. Masing-masing anak kan nyumbang lagu gitu untuk di album ini. Jadinya dikumpulin jadi satu ya tepat sekali untuk dinamain manifestasi hati pada akhirnya gitu. Terus ya itu emang benar-benar cerita yang fresh sih dari New Chapter of Niji. Oke. Terus itu juga
ya soundnya juga formula soundnya, aransemennya juga adalah sebuah manifestasi dari keadaan kita yang new chapter ini. Mantap. Jadi semuanya yang tadi kita bilang semua serba rebrand, new chapter kan ya perjalanan kita sekarang ini sama Ubay juga bareng gitu. Setelah 6 tahun Ubay di sini juga gitu. Terus kita belum pernah ngerilis album. Terakhir tuh sama Ubay tuh 6 single kan gitu. Saya yuk kita bikin album. Jadilah sekalian albumnya tuh kita ibaratnya rebranding semua dengan perjalanannya namanya kita new chapterin gitu. Albumnya jadi manifestasi hati. Kalau Petra sama Kamga juga ikut serta juga gitu. Petra Waktu itu gara-gara gue yang mau. Gue yang mau ini harus ada. Jadi gue buntu dalam proses bikin lagu. Kan satu orang store lagu gitu tiap orang. Gue ada judulnya Abadi, itu akhirnya gue melibatkan Petra karena kayaknya jawabannya nih lagu bisa jadi tuh setelah ketemu dia gitu. Akhirnya beneran gue ke Bali duluan sebelum anak-anak, kita ada workshop di sana, akhirnya ngelarin dan beneran dapet part bridge-nya tuh emang liriknya dibuat di Bali gitu, dengan sentuhannya Petra Sihombing. Terus akhirnya ketika lagu gue udah mulai mau jadi nih, akhirnya ya udah kenapa nggak ada satu lagu lagi dari Ariel teman sejati tuh akhirnya dikerjain pengen bareng. Iya itu lagu sebenarnya udah jadi tapi gue mentok. Mau diapain ya? Pengen udah jadi full cuman kayaknya bisa lebih lagi nih gitu. Terus kebetulan dia pengen ke Petra, Petra. gue nebeng deh sekalian, tapi emang bener gitu hasilnya, gue puas, gue suka. Dan keterlibatan Mas Kamga tuh itu juga sangat luar biasa ya di 2 lagu ini. Iya, sekalian aja lah udah sekarang coba di direct vokalnya sekalian deh. Gitu, iya dia juga ngasih ide-ide yang oke banget sih. Jadi paling kita bisa ngerasain namanya workshop di Ubud. Ya, akhirnya mereka yang kedua datang. Randi, Rama, Ariel, Adri, kecuali Andro. Nyusul gitu. Jadi disitulah gue pertama kali ngeliat Shaman di Ubud lagi menuju rumah Petra, yang gimbal-gimbal itu ya, jalan megang-megang. Oh gini ya, ini manifestasi apa nih dia nih? Jadi kayak sesuai juga. Benar. Emang Ubud tuh lebih tenang sih. Benar. Sepi. Sama ini sih makanya ngerasain mungkin jam kerjanya lebih disiplin ternyata. Kalau kita kan di Jakarta serba jam berapa aja ditelepon bisa ya. Iya. Nah kalau sana bisa kayak kurasi. Oke ya kita mulai jam 10, jam 5 kita kelar. Selesai jam 5 kita ngobrol. Ya ntar sama itu juga di tempat workshopnya gitu ya. Menurut gue bikin album di era sekarang akan lebih susah nih. Lo lagi konsen, padel. Baru mau lagi kayak, ada padelnya, kurang mainnya lah. Susah nih real ya. Itu real. Berangkat. Ih Bali banyak paling bener mesti di Ubud gini nih kayak tenang gitu. Iya kemarin sih ya nyarinya yang 2 lagu itu ya berasanya emang tenang sih, emang lebih disiplin gitu. Jadi kayak harus ke Ubud sih lo kalau Canggu. Cabut dia jam 5 sore cabut nih. Canggu agak ganggu nanti ya. Iya. Seminyak kalau dicabut dia udah mau pakai sepatu. Kalau di Ubud karena agak jauh mager kali ini kita ngobrol aja deh. Iya kemarin sih gitu ya dapet 2 lagu sama Petra. Jadi ngerasain pengalaman baru juga sih. Jadi kayak seru nih gitu. Udah lama gak kayak gini. Soalnya waktu itu mereka belum padel. Gue sempet sama Sarah kan udah kayak ajakin anak-anaknya tapi gak pada tertarik gitu. Belum. Ada lapangan padel tuh di Ubud. Pada saat itu ya? Udah banyak. Ubud deh. Oh lo sempet di Ubud ya? Gue di Seminyak sama di Canggu. Nah ditambah lagi sih kalau buat gue nih album ini kan kayak tercipta di era di tengah-tengah perang, COVID, terus kericuhan dan lain-lain. Dan gue ngerasa lahirnya album ini tuh harus bisa menjadi apa ya kayak satu semacam pengingat sedikit buat kita tuh manifestasi yang baik-baik gitu loh. Karena gue percayanya kalau misalnya individu kita punya manifest yang mengarahnya ke baik, terus album ini bisa menyebarkan kebaikan dari hati orang-orang personalnya, itu baru akan bisa ngerubah dunia menjadi lebih baik gitu sih. Setuju. Harapannya sih kayak gitu. Setuju. Gue manifestasi, alhamdulillah rasionya tuh dari Allah ya, itu 70%.
Specifically termasuk ada Warkopol itu gue Iya. pernah mikirin dari kapan tahu. Iya. Gue mau punya bisnis deh sama sahabat-sahabat gue. Gitu. Jadi gue percaya banget power Yes. investasi Manifestation. dan prasangka baik sama Allah. Benar. Jadi Husnuzon. bener. Semuanya udah diatur, tinggal kita Iya. jalanin. Pasti kan insya Allah semua dilancarin. Amin. Mantap. Di tahun 2026 apa plan Niji nih? Seperti yang kita selalu bilang ya, kita plan tapi pasti. Pelan-pelan ya itu ya. Ada cinta Laura. Oke, pelan-pelan tapi pasti. Sodo, yang penting Kalau- sambil makan sodo, kita ngeplan yang pasti pas. Oke. Plan-plan ya. Gue sih sebenarnya segera pengen apa ya? Ya musisi kan dari karya ya. Jadi nextnya ya album lagi gitu. Cuman tantangannya sekarang kan ya itu tadi bilang jadwal padel. Jadi nggak tahu nih. Ini aja gue album 6 tahun nih. Bayangin gue 2019 masuk ngerjain bisa punya album aja 6 tahun. Gue semoga sih next albumnya nggak selama itu. Sama itu ya. Mungkin cuman 1 tahun atau bisa Batasnya dihitungan batasnya bulan gitu kan. Enggak sih, gue nggak setuju dengan batasnya 2 gitu kan. Oh enggak dari sana. Iya dari label sih kayak gitu. Cuman kayak bukan menurut itu. gue enggak sih, kayak lo harus terus apa ya, kayak ada hungernya untuk bikin itu. Oke. Ini sama lah kayak lo bikin bisnis, bikin apa gitu, apalagi nih habis ini. Betul. Jangan cuman di zona nyaman aja gitu. Sekarang kayak udah rilis album, kadang kan biasanya udah semuanya tenang nih, aman nih, udah terdeliver gitu, udah rilis, udah semuanya keluarin gitu. Cuman ya itu harus ada apa ya, rasa hunger terus yang termotivasi untuk ayo bikin apa lagi nih. Ya. Soalnya menurut gue contoh dari album ini aja jadi banyak mendatangkan kesempatan-kesempatan yang menurut gue besar. Bisa main nama opening match MU, terus kita bisa ada konser, bisa ada manggung, terus jadi banyak lagi gitu. Jadi ya kita memang harus berusaha. Kalau lo bilang tadi diijabahi sama Tuhan 70% tuh, ya memang lo kan juga melakukan gimana caranya buat dapetin itu gitu kan. Ya dilancarin lah sama Allah gitu kan. Benar. Sama kayak ketika kita mau merawat doa-doa kita, ya kita harus mewujudkannya gitu. Cuman jangan berdoa minta doang, kalau kita nggak berusaha ya percuma. Ada first step-nya. Inilah asiknya punya member yang muda. Jadi membakar percikan-percikan Iya, itu gitu. benar. Karena kita kan jadi gas-gasnya nih kan. Nah percikan-percikannya itu emang harus dari yang muda tuh. Bener. Lo bensinnya di dia. Dia percikan-percikannya juga. Karena bensin tuh kita udah nampung bertahun-tahun, ibaratnya kita tabung gas yang dibuka dikit bocornya gede gitu kan. Karena ya biasanya umur-umur 40 dengan pengalaman-pengalamannya tuh gas-gasnya tinggal buka dikit tuh. Iya. Nah cuma Ubay ini datang sebagai ayo Mantep. bakar lah gitu. Soalnya kan sekarang kita jadi punya merchandise, kita sekarang punya kantor, kita sekarang bisa hire orang. Bayangin deh berapa tahun yang lalu mereka nggak punya itu gitu. Iya. Oh gitu. Iya. Punya, karena gasnya bocor terus aja. Gak ada yang Oke. Banyak lah yang hal-hal yang akhirnya sekarang kita punya tuh, ya kan memang harus dilakukan. Iya. Mantep. Jadi emang melengkapi puzzle yang hilang. betul. Harus tahu kayak 5 tahun lagi Niji harus punya apa gitu. Itu harus ada itu. Sama. Harus ada timeline wishlist yang Manifestasinya. target berikutnya apa gitu. Mantep. 2026 sama. Gue lengkapi lah. Ikhtiar tawakal, konsisten, persistence. Asik. Gila. Kesimpulannya itu. Sama kayak quotesnya Liam Gallagher juga. Kayak gitu juga deh. Apa emang? Kayak gitu sama. Sama ya? Lo ngomong gimana tadi? Ikhtiar tawakal. Ikhtiar tawakal. Islam tuh kayak kayak si Islam tuh dia tuh kayak gitu. Istilah. Kayak mualaf ya? Do you know what I mean? Yeah. Ikhtiar. Kan kita ibaratnya tuh simpulan tadi adalah lembaran new chapter dari 2024 muncul, jalan rilis 2025. Nah kayak tadi yang Ubay ngomong, masih banyak yang harus kita kerjain. Kita sekarang udah punya kantor, udah punya merchandise, udah punya creative director, udah punya Timnya lengkap lah. staff tim pelan-pelan gitu. Jadi tinggal iya. ngegerakin lagi what to do nextnya Oke. gitu. Terus juga impian-impian kayak tadi misalnya punya Warkop Niji atau Warkop Polim kayak gitu contohnya. Amin, Jadi emang yes. banyak kayak gitu juga Iya. gitu. Tapi balik lagi jangan lupa kita di tadi
kita musician, apa sih musician yang dicari ya karyanya karyanya gitu. gitu. Ya, jadi ke situ. Terus tapi sebenarnya masih banyak juga impian kayak kemarin kita belum nyempetin tour buat si album Manifestasi Ya, Hati, itu. showcase-nya itu. Kita Hmm, punya pengen jalan dari kota mana ke kota mana atau tour mana yang memang khusus album baru ini doang gitu. Selain maksudnya bukan kita nggak bersyukur ada konser gede di Malaysia dan lain-lain, tapi ada banyak juga hunger kita yang belum terwujud gitu sih. Mungkin ya itu yang tadi bilang bensinnya udah ada, percikannya udah ada, let's do it. Jadi tadi ikhtiar, tawakal, konsisten, persistence Mantap. gitu sih. Kalau udah punya mentality seperti itu, risiko gagal tetap ada tapi mungkin lebih kecil. Gagal mah perjalanan aja sih. Bagian sih. Kan hidup adalah ujian. Sedap. Kan katanya terbentuk gitu. Jadi terbentur harus kayak gitu. Proses hidup. Yes. Iya. Famos. Famos. Atau ada cek nih di sini nih. Iya cek mas. Mana nih dia si tidur kali dia. Real terakhir. Ya kalau gue yang paling visible, yang gue pengen banget sih sebenarnya itu yang tour showcase si Manifestasi Hati ini sih. Ya. Jadi ya karena kayaknya belum cukup ya kampanyenya untuk benar-benar 10 lagu itu benar-benar fokus satu showcase tuh hanya 10 lagu itu. Oke. Itu. Didoakan segera. Amin. Mantap. Kalau ada yang tertarik buat bawa kita. Iya, Asia Tour mungkin. Iya dong. Amin. Indonesian Mungkin- Tour. Paling dekat kita mungkin akan main di local fest tahun depan. gila, Langsung bener. ngodong. Kita kemarin yang postpone di Bandung jadinya emang sebelum puasa ya harusnya ya. Iya ya. Boleh. Si Bob suruh kesini ntar ada bagian tangan kita. Iya bener gak Kita apa-apa. kalau bilang lokal produk kita juga punya produk. Baju-baju ada. Iya bener. Cara bener. ngolahnya aja nanti. Iya bener. Mantap. Thank you tim Niji nih udah kesini. Terima kasih. Udah Bang bercerita Riko. soal masa lalu. Yes. Pembentukan pendewasaan. Yes. Dan journey kalian sampai sekarang punya album yang akan ditunggu nih sama teman-teman nih showcase-nya. Tour 200 kota. Amin. Amin. Wah itu tipes sih kayaknya ya. Tapi Bengek. bengek tuh. 365 hari 200. Jadi istirahatnya udah 156 hari ya. Sehari 2. Hari 2. Iya sehari 2 yang di kota-kota kecil. Jadi pagi akustik, ini malam. Itu dihitung tetap beda kota gitu loh. Amin. Pokoknya Amin. dilancarin Amin. semua. Amin. Sehat-sehat Amin. buat kalian semua. Amin. Dilancarin. Yang pasti apa cita-cita yang baik-baik. Semoga dikabulkan. Amin. Amin. Thank you guys. Gue Riko Lubis. Kami dari Niji. Assalamualaikum. Assalamualaikum.